Tiga. Hai semuanya. Kita dari D2 kelompok 1. Di sini kita lagi di Taman Husada. Kita lagi mencari 10 Macleopsida dan 10 Liliopsida, 5 paku dan juga 1 Gymnospermaea. Nah, kita di sini banyak explore nih. Pengen tahu nggak kita kemana aja? Penasaran? Ikutin kita. Yeay! Manihot utilissima atau dikenal sebagai singkong memiliki batang berbentuk bulat, berkayu, dan beruas-ruas. Warna batang bervariasi tergantung pada kulitnya, dengan batang muda cenderung berwarna hijau dan berubah menjadi coklat saat tua. Batangnya bergerigi akibat bekas pangkal tangkai daun dan bergabus di bagian tengahnya. Sistem perakarannya tunggang dengan akar adventif yang mengalami modifikasi dan membesar sebagai cadangan makanan. Daunnya majemuk dengan anak daun berbentuk elips dan tangkai daun panjang. Bunga tumbuh dari ketiak cabang dan berumah satu atau monoseus. Proses pematangan bunga betina lebih dulu daripada bunga jantan sehingga proses penyerbukannya bersifat silang. Exoecaria coccinensis atau dikenal dengan sambang darah merupakan tanaman perdu atau semak yang memiliki sistem perakaran tunggang berwarna coklat. Batangnya tumbuh tegak dengan banyak cabang dan akan mengeluarkan getah berwarna putih jika digores. Memiliki daun tunggal agak panjang yang duduknya saling berhadapan atau berselang-seling. Daunnya berbentuk jorong sampai lancet memanjang dengan ujung dan pangkalnya meruncing. Tepinya bergerigi dengan tulang daun menyirip. Memiliki bunga majemuk yang keluar dari ujung cabang atau ujung batang yang berukuran kecil berwarna kuning tersusun dalam tandan. Buahnya berbentuk bulat, berukuran kecil terdiri dari 3 keping, begitu pula bijinya berbentuk bulat, berukuran kecil dan berwarna coklat muda. Ini adalah Phyllanthus buxifolius atau dikenal dengan nama tanaman seligi. Tanaman ini berasal dari wilayah Cina, India, Malaysia, dan Sri Lanka. Di Indonesia sendiri, tanaman ini sering digunakan sebagai obat tradisional dan memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Klasifikasinya yaitu dari Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Phyllantaceae, genus Phyllanthus, dan spesies Phyllanthus buxifolius. Untuk deskripsinya yaitu memiliki daun berwarna hijau bertipe majemuk dengan posisi duduk daun melingkar pada batang. Memiliki bentuk daun bulat telur dengan ujung daun runcing serta tepian rata. Batangnya tegak dan bercabang, berbentuk bulat, berkayu dengan permukaan kasar dan berwarna coklat. Bunganya berwarna kuning, bertipe tunggal dan muncul dari bagian ketiak daun. Akarnya berjenis tunggang dan berwarna coklat keputih-putihan. Selanjutnya adalah tanaman Cosmos caudatus kun atau dikenal sebagai tanaman kenikir. Tanaman ini memiliki nama umum Bidens caudatus kun. Klasifikasi dari tanaman ini yaitu berasal dari Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Cosmos, dan spesies Cosmos caudatus kun. Tanaman Cosmos caudatus kun atau kenikir memiliki batang tegak, berbentuk segi 4, beralur membujur, bercabang banyak, serta beruas dan berwarna hijau keunguan. Daunnya bertipe majemuk, bersilang berhadapan, berbagi menyirip, dengan ujung runcing dan tepian yang rata. Tanaman ini juga memiliki akar tunggang dan tinggi tanaman dapat mencapai 7-100 cm. Bunganya dapat tumbuh di ujung batang dan tergolong bunga majemuk. Tanaman Magnoliopsida selanjutnya adalah Ocimum sanctum L. Berikut merupakan klasifikasi dari Ocimum sanctum L yang berasal dari Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Lamiales, famili Lamiaceae, genus Ocimum, dan spesies Ocimum sanctum L. Ocimum sanctum L atau dikenal dengan daun kemangi merupakan tanaman semak semusim.
Memiliki akar serabut, batangnya berbentuk bulat, berbulu halus, berwarna hijau atau kadang keunguan, serta memiliki alur dan percabangan. Daunnya tunggal, berbentuk oval, berwarna hijau, dan memiliki pertulangan daun menyirip. Letak daun berhadapan dan tangga daun berwarna hijau, ujungnya meruncing dan pangkalnya tumpul, serta tampak bergelombang. Bunga tanaman kemangi tersusun di tandan yang tegak di ujung batang atau di ketiak daun. Bunganya kecil-kecil berbentuk lonceng dengan 5 lobus dan berwarna putih. Bunga kemangi merupakan bunga berkelamin ganda, artinya memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Buah tanaman kemangi berbentuk kecil, berwarna coklat tua dan kering. Buahnya tersusun di tandan yang tegak di ujung batang atau di ketiak daun. Karakter morfologi yang menjadi penanda atau ciri pembeda yang dimiliki Osimum sanctum L yaitu tepi daunnya sedikit bergerigi dan terdapat bintik-bintik serupa kelenjar minyak atsiri yang menjadi sumber aroma khas kemangi. Memiliki bunga berbentuk lonceng dengan 5 lobus serta batangnya berbulu halus. Tumbuhan Magnoliopsida selanjutnya yaitu Flossea indica LS yang dikenal dengan beluntas. Berikut merupakan klasifikasi dari Flossea indica LS yang berasal dari Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Subdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Flossea, spesies Flossea indica LS. Flossea indica LS atau beluntas merupakan tanaman perdu kecil, tumbuh tegak, tinggi dapat mencapai 2 meter. Memiliki akar tunggang dan bercabang. Batangnya tumbuh tegak dan berbulu halus berwarna hijau kecoklatan. Daun bulat telur, berwarna hijau muda, ujung daun lancip, tepi daun bergerigi, susunan daun berseling, dan berbau khas. Bunga majemuk berwarna putih atau kuning. Bunga berbentuk malai dan keluar dari ketiak daun. Buah kecil berbentuk gangsing dan berwarna coklat. Karakter morfologi yang menjadi penanda atau ciri pembeda Flossea indica LS yaitu memiliki bulu halus pada permukaan daunnya, memiliki mahkota bunga berbentuk corong yang berwarna putih atau kuning, dan memiliki batang berbulu halus. Selanjutnya ialah Blumea balsamifera LDC. Blumea balsamifera berasal dari Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Asterales, famili Asteraceae, genus Blumea, dan spesies Blumea balsamifera LDC. Blumea balsamifera L atau yang dikenal dengan cembung merupakan tanaman perdu. Tanaman cembung memiliki daun tunggal yang tersebar, helai daun lonjong, pangkal dan ujung daun meruncing dengan tepi bergerigi dan berbulu halus. Perbungaannya berbentuk tandan yang tumbuh di ketiak daun dan ujung batang dengan mahkota bunga berwarna putih kekuningan. Buahnya berbentuk silindris, berambut, dan berwarna putih kecoklatan dengan biji berbentuk pipi dan berwarna putih. Selanjutnya ialah Musainda filipica Arich. Musainda filipica berasal dari Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus Musainda, dan spesies Musainda filipica Arich. Musainda filipica atau dikenal dengan tanaman Nusa Indah merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang yang bercabang. Batang Nusa Indah berbentuk bulat dengan permukaan berwarna coklat muda dan percabangannya monopodial. Tanaman ini memiliki daun tunggal yang berhadapan bersilang dengan warna hijau dan berbentuk lonjong bulat telur hingga hampir berbentuk hati ketika muda. Ujung daunnya meruncing sedangkan pangkal daunnya tumpul sampai agak lancip. Tepi daunnya rata dan terdapat banyak pilus atau rambut halus yang lembut. Urat daunnya menonjol, pertulangannya menyirip, dan permukaannya kasar. Ciri khasnya ialah memiliki kelopak yang termodifikasi menjadi helaian lebar seperti mahkota dengan lobus berjumlah 5 dan salah satu dari 5 lobus kelopak berkembang pesat dan membesar berbentuk bulat telur lancet dengan warna merah terang di atas dan agak pucat di bawah, bersifat puber, sedangkan lobus lainnya berbentuk lancet linear sempit dengan berwarna merah terang. Diospyros lolin memiliki klasifikasi sebagai berikut.
Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Ebenales, famili Ebenaceae, genus Diospyros, spesies Diospyros lolin. Diospyros lolin atau dikenal sebagai kayu eboni, ini adalah pohon berukuran sedang yang dapat tumbuh setinggi 20 meter. Daunnya lebar seperti elips sampai berbentuk tombak, kadang-kadang berbentuk telur sampai elips. Daun berukuran panjang 4,5 hingga 15 cm dan lebar 2-5 cm yang dipegang pada tangkai yang panjangnya 0,8 hingga 1 cm. Daunnya seringkali mempunyai 2 kelenjar seperti lubang di pangkalnya. Tulang rusuk bagian tengahnya cungkung di atas, urat lateralnya samar, melingkar menjauh dari tepinya. Bunga berumah satu di mana bunga jantan dan betina dihasilkan pada pohon terpisah, yang ditemukan di sepanjang ketiak. Clerodendrum calamitosum memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Lamiales, famili Verbenaceae, genus Clerodendrum, spesies Clerodendrum calamitosum. Clerodendrum calamitosum atau dikenal bunga bugang termasuk dalam tumbuhan dikotil dengan memiliki perdu yang mampu tumbuh tinggi hingga 2,5 sampai 3 meter. Daun tersusun sederhana dan berhadapan, juga berbentuk elips hingga lonjong. Di sepanjang tepi daun ini pun berigi. Daun tumbuhan ini memiliki ukuran panjang sekitar 3-15 cm dan lebar sekitar 1,5 hingga 8 cm. Memiliki bunga bentuk sime berwarna putih. Posisi bunga pun terletak di ketiak, memiliki buah berukuran lebar sekitar 5-8 mm, juga buah tersebut berbiji bulat. Berikut merupakan salah satu spesies dari anggota Gymnospermae yang dapat ditemukan di Taman Husada, yaitu Thuja orientalis. Berikut ini merupakan klasifikasi dari Thuja orientalis yang berasal dari Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Coniferophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Cupressaceae, genus Thuja, dan spesies Thuja orientalis L. Thuja orientalis atau dikenal sebagai cemara kipas merupakan tanaman Gymnospermae yang mempunyai habitus perdu dengan tinggi 3-5 meter. Karakter morfologi dari Thuja orientalis diantaranya memiliki akar tunggang yang berwarna coklat muda, batangnya tegak, berbentuk bulat, bercabang banyak, permukaan kasar, dan berwarna coklat. Daunnya termasuk daun majemuk, pipih dengan susunan berseling, dan berwarna hijau tua. Thuja orientalis memiliki strobilus berumah satu atau tunggal. Strobilus jantan berbentuk kerucut kecil lonjong yang berwarna kuning atau oranye kecoklatan yang tumbuh di ujung cabang daun dan berperan melepaskan serbuk sari. Sedangkan strobilus betina berwarna hijau muda pada saat belum matang dan berwarna coklat tua ketika matang. Strobilus betina memiliki ukuran yang lebih besar dan bulat dibandingkan strobilus jantan.